البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب ya, bismillah. Untuk perhatikan qauluhu, perkataannya Ibnu Hisham, wa ka'ahada asyara wa akhawatihi fi luzumil fathi. Perkataan Ibnu Hisham seperti ahada asyara dan saudara-saudaranya yang senantiasa dimabnikan di atas fathah. Atau antum melihat sebelahnya itu catatan pinggirnya al-mabniyu alal fathi. Nomor 2 yang sekarang dibahas adalah mabni di atas fathah. Ya. Kemarin kita bahas yang pertama adalah mabni di atas kasroh. Di antara contoh-contoh isim mabni yang didatangkan oleh Ibnu Hisham. Sekarang dalam matannya Ibnu Hisham menyebutkan wa ka'ahada asyara wa akhawatihi fi luzumil fathi, seperti ahada asyara dan saudara-saudaranya, yaitu sampai ke tis'ata asyara, dari 11 sampai ke 19, yang mana bilangan ini nanti itu senantiasa mabni di atas fathah. Paham? Bilangan ini dia itu senantiasa mabni di atas fathah. Berkata pensyarah, hadza an-naw'u as-sani, ini adalah jenis yang kedua, minal asma'i al-mabniyati wa huwa ma yubna 'alal fathi, dari isim-isim yang dimabnikan, dan dia itu yang jenis kedua itu adalah sesuatu yang dimabnikan di atas fathah, yaitu isim yang mabninya di atas fathah. Wa massalalahu, dan Ibnu Hisham memberikan contoh untuk mabni di atas fathah ini bi ahada asyara, dengan ahada asyara, wa akhawatihi, dan saudara-saudaranya, ai ila tis'ata asyara, itu maksudnya sampai kepada bilangan tis'ata asyara, 19. Jadi dari angka 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah, mabniun alal fathi. Sampai sini paham? Ini jenis yang kedua untuk mabni di atas fathah. Yang pertama mabni di atas kasrah yang kemarin. Bitazkiril asyrati ma'al mudzakkar, dengan memuzakkarkan bilangan 10-nya ma'al mudzakkar, apabila nanti tamyiznya itu muzakkar, bilangan yang sesuatu yang dihitung itu muzakkar, maka bilangan 10-nya ikut muzakkar. Paham ya? Bilangan 11 sampai 19 ini kan dia butuh tamyiz atau butuh sesuatu yang dihitungkan. Nah, sesuatu yang dihitung, sesuatu yang dibilang atau tamyiznya nanti, kalau tamyiznya muzakkar maka bilangan 10-nya ikut muzakkar. Paham? Karena kan dia ada dua bagian, ada bilangan 10 sama ada bilangan yang lainnya, bilangan 1, 2 dan seterusnya kan. Nah, untuk bilangan 10 dia itu nanti dibuat muzakkar kalau nanti yang dihitung muzakkar, tamyiznya itu muzakkar. Paham? Wa ta'nisiha ma'al muannasi, dan memuannaskan apa tadi? Bilangan 10-nya ma'al muannas, kalau nanti yang dibilang atau tamyiznya itu adalah muannas. Difahami maksudnya Abu Aisyah? Bilangan itu kan pasti butuh tamyiz.
bilangan itu asalnya nanti kalau kita bahas dalam pembahasan tamyiz kan, salah satu yang membutuhkan tamyiz itu adalah bilangan gitu, karena dia belum jelas kecuali ada tamyiznya. Paham ini? Nah, kalau nanti tamyiznya atau sesuatu yang dihitung itu muzakkar, maka bilangan 10 ya, bilangan 10-nya ikut muzakkar. Dan kalau nanti yang dihitung atau yang dibilang atau tamyiznya itu nanti adalah muannas, maka bilangan 10 pun ikut muannas. Paham? Fahadhil a'dadu mabniyatun ala fathil juz'aini. Maka bilangan-bilangan ini yaitu bilangan 11 sampai 19 ini semuanya mabni di atas fathah pada dua bagiannya dengan memfathahkan kedua juznya, kedua bagiannya. Karena kan ahada asyara itu kan tersusun dari dua bagian ya. Ahada asyara. Paham? Ahada ini satu bagian, asyara ini bilangan yang bagian yang kedua. Nah, kedua-duanya ini semuanya mabni di atas fathah. Ahada asyara. Kedua-duanya dimabnikan di atas fathah. Fala tataqayyaru bil awamil. Ini bilangan 11 dan saudara-saudaranya yang kedua-dua bagiannya nanti dimabnikan di atas fathah. Ini tidak akan pernah mengalami perubahan dari sisi harokat dengan banyaknya amil yang masuk kepada dia. Paham ini? Fala tataqayyaru bil awamil. Tidak mengalami perubahan dengan adanya amil-amil yang masuk kepada dia. Jadi apapun amilnya, ya dia tetap mabni di atas fathah untuk kedua bagiannya ini. Apapun amil yang mendahului dia, mau amil rafa, mau amil nasab, mau amil jar sekalipun tetap mabniun alal fathi di kedua bagiannya. Bisa difahami Mas Harun? Ya. Taqulu, engkau katakan jaa salasata asyara taliban, telah datang 13 pelajar. Paham? Lihat ya. Tadi kan dikatakan bitadzkiril asyrati ma'al muzakkar wa ta'nisiha ma'al muannas. Bilangan 10 itu dimuzakkarkan. Paham? Yaitu dengan tidak memakai tak marbuto. Ketika yang dihitung atau tamyiznya itu muzakkar. Karena taliban di sini muzakkar, maka asyara dia juga muzakkar. Paham ini? Karena taliban di sini muzakkar, maka asyara juga ikut muzakkar. Itu maksudnya tadi. Karena setiap bilangan itu dia itu asalnya butuh kepada tamyiz, butuh kepada sesuatu yang dibilang. Yang dibilang tadi atau yang dihitung tadi, kalau dia muzakkar bilangan 10, untuk bilangan 10-nya ya, itu ikut muzakkar. Kalau yang dibilang tadi itu muannas, maka bilangan 10-nya juga ikut muannas. Contoh yang kedua, wa ra'aitu salasata asyara taliban, aku melihat 13 pelajar. Wa marartu bi salasata asyara taliban, dan aku melewati atau berpapasan dengan 13 orang pelajar. Fasalasata asyara fa'ilun mabniyun ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in wal misalu sani maf'ulun bihi fi mahalli nasbin wassalisu fi mahalli jarrin. Adapun untuk contoh yang pertama, jaa salasata asyara taliban, maka salasata asyara di situ sebagai fa'il. Paham ini? I'rabnya dia sebagai fa'il. Cuman karena dia masuk dalam kategori mabni, maka dikatakan mabniun ala fathil juz'aini. Dimabnikan dengan memfathahkan kedua bagiannya. Fi mahalli raf'in, menduduki kedudukan rafa. Jelas? Menduduki kedudukan rafa.
Wal misalu sani, dan contoh yang kedua, maf'ulun bihi fi mahalli nasbin, kedudukannya itu sebagai maf'ul bih, bukan sebagai fa'il ya, yaitu ra'aitu salasata asyara taliban. Nah, di situ contohnya dia itu sebagai maf'ul bih, menduduki kedudukan nasab. Wasalisu, dan contoh yang ketiga, fi mahalli jarrin, menduduki kedudukan jar. Paham? Menduduki kedudukan jar, fi mahalli jarrin. Marartu bisalasata asyara taliban. Antum lihat dari tiga contoh ini, dengan berbeda-bedanya amil yang masuk kepada salasata asyara, dia tetap dimabnikan di atas fathah, harokatnya tidak berubah-ubah, padahal amil yang masuk itu sudah berubah-ubah ya. Amil yang masuk itu sudah berubah, tapi harokatnya tidak berubah. Kenapa? Karena dia dimasukkan dalam kategori isim mabni. Bisa difahami? Abu Usama paham? Wa yustasna min dzalik, dikecualikan dari hukum itu, dari hukum yang tadi kita sebutkan, mabniun ala fathil juz'aini, dengan menfathahkan kedua bagiannya. Dikecualikan dari hukum ini adalah isna asyarah, yaitu bilangan 12. Paham ini? Untuk bilangan 12 keluar hukumnya. Paham? Fa inna sadrahu, maka sesungguhnya bagian yang pertama, awalannya, yaitu isnanya, yu'rabu i'rabal musannah, dia itu di-i'rab dengan i'rabnya isim musannah. Paham? Dia di-i'rab dengan i'rabnya isim musannah. Untuk bagian yang pertama, paham ini? Awalannya yaitu isnanya itu di-i'rab dengan i'rabnya isim musannah. Bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. I'rabnya itu dengan alif ketika rafa, kemudian ketika nasab dan jar itu dengan menggunakan ya. Ya, dengan alif ketika rafa dan ketika nasab dan ketika jar itu dengan menggunakan huruf ya. Li'annahu mulhakun bil musannah, karena dia diikutkan dengan i'rabnya isim musannah, dianggap mulhak bil musannah. Dan ini juga sudah antum ketahui, yang namanya mulhak bil musannah itu adalah isim atau suatu kata yang mengambil i'rabnya isim musannah tapi tidak terpenuhi syarat menjadi isim musannah. Paham? Dia mengambil i'rab dari i'rab isim musanna tapi tidak terpenuhi syarat menjadi isim musanna, karena memang isim musanna itu juga ada syaratnya ya. Isim musanna itu juga memiliki syarat, baru boleh suatu kata itu dibuat menjadi musanna. Paham ini? Salah satu apa syaratnya itu? Secara hakikat suatu kata itu memang harus memiliki bilangan lebih daripada satu. Secara hakikat ya, dia itu harus memiliki bilangan lebih daripada satu, baru boleh dibuat musanna. Kalau nanti secara hakikatnya dia tidak memiliki bilangan lebih daripada satu, nggak boleh dibuat isim musanna. Paham? Tidak boleh dibuat menjadi isim musanna. Seperti lafaz Allah. Lafaz Allah itu nggak bisa dibuat menjadi musanna karena Allah itu ahad. Paham? Lafaz Allah itu tidak bisa dibuat menjadi musanna. Itu salah satu contohnya, salah satu syaratnya. Nah, sehingga kalau nanti ada suatu kata tidak terpenuhi syarat-syarat isim musanna tapi i'rabnya memakai i'rab isim musanna, dia tidak dianggap isim musanna,
tapi dianggap mulhaq bil musanna, diikutkan i'rabnya isim musanna. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang nanti insyaallah tentang permasalahan ini. Paham? Jadi kalau dikecualikan dari mabni di atas fathah untuk kedua bagian itu adalah isna asyara. Paham? Isna asyara, bilangan 12. Dari 11 sampai 19 yang keluar dari hukum mabni di atas fathah untuk kedua-duanya itu adalah bilangan 12. Ya, bilangan 12 keluar dari hukum ini. Terus bagaimana? Bagian yang pertama dari bilangan 12 itu, isnanya itu di-i'rab dengan i'rabnya isim musanna. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Tapi tidak dianggap isim musanna ya. Paham ini? Dia tidak dianggap isim musanna, hanya dianggap mulhaq bil musanna. Wa yabqa juz'uhu as-sani mabniyan 'alal fathi la mahalla lahu. Ini perhatikan antum. Dan tersisalah bagian yang kedua. Bagian apa itu? Asyarahnya ya. Asyarahnya itu tersisa tetap mabniyan 'alal fathi, dimabnikan di atas fathah. La mahalla lahu, dia tidak ada kedudukannya. Paham ini? La mahalla lahu, tidak ada kedudukannya. Kenapa? Li wuqu'ihi mauqi'an nunil musanna allati hiya harfun. Karena asyara ini menempati kedudukan atau tempat dari nun isim musanna, yang mana nun isim musanna itu dianggap sebagai huruf, dan yang namanya huruf itu tidak ada kedudukannya dalam jumlah. Ya, la mahalla lahu minal i'rab. Ini perhatikan. Bilangan isna asyara. Kalau yang isna tadi sudah kita sebutkan, i'rabnya i'rab isim musanna. Paham? Untuk ini i'rabnya i'rab isim musanna untuk isna. Adapun asyara, bilangan yang kedua itu senantiasa mabni di atas fathah. Ya, mabni di atas fathah untuk yang kedua ini. Paham? Tapi ingat, dikatakan la mahalla lahu, la mahalla lahu, tidak ada kedudukannya. Loh, kenapa dikatakan dia la mahalla lahu? Liwuqu'ihi mauqi'an nunil musanna, karena dia itu menempati tempatnya nun isim musanna. Antum ingat isim musanna ya? Lihat, kitabun, kitabani, kitabani. Paham? Nun apa namanya di situ? Nun pengganti dari tanwin. Dia huruf. Paham ya? Ini isim musannanya, ini isimnya, ini nunnya, nun musanna namanya. Dan dia huruf. Dan yang namanya huruf itu tidak ada kedudukan. Antum kalau i'rab huruf kan enggak ada kedudukannya. Paham ini? Fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dari sisi i'rab. Nah, asyara ini antum perhatikan, itu dianggap seperti nunnya musanna di sini. Ya kan? Ini kitabanya, kitaba ini dia isna, nunnya yang kitabani, nunnya itu di asyarahnya. Itu loh maksudnya. Paham maksudnya? Liwuqu'ihi mauqi'a nunil musanna. Karena terletaknya dia, menempatnya dia pada tempat nun musanna. Ini maksudnya gini, gitu loh. Isna asyara, isna kalau kita buat kitabani, di situ kan ada nun musannanya ya. Kitabani.
Nah, isna itu sama dengan kitaba, ini dia. Adapun asyarahnya sama dengan nunnya ini, ni. Dan nun itu kan huruf, paham? Dan yang namanya huruf itu tidak ada i'rabnya, makanya dikatakan di sini la mahalla lahu, enggak ada kedudukannya. Itu loh. Maksudnya la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab tadi. Paham enggak maksudnya itu? Kalau isna ada enggak i'rabnya nanti itu? Ja'a isna asyarat taliban. Isna ada ya. Kedudukannya nanti sebagai fa'il. Asyarahnya enggak ada kedudukannya. Loh, kenapa begitu? Karena dia menduduki kedudukan nun dari isim musanna. Yang namanya nun dalam isim musanna itu harfun. Dia itu harfun. Dia itu adalah huruf. Dan yang namanya huruf itu enggak ada i'rab gitu. Mudah enggak maksudnya? Mas Harun, paham enggak Mas Harun? Ja'a isna asyara taliban. Ya. Ja'a fi'il madhi nih, terletak di awal jumlah, tidak ada i'rabnya. Isna i'rabnya sebagai fa'il. Ya. Paham ini? Tanda rofaknya itu dengan menggunakan alif karena dianggap mulhaq bil musanna. Taliban itu i'rabnya sebagai apa? Tamyiznya. Permasalahannya sekarang asyara apa i'rabnya? Enggak ada i'rabnya, la mahalla lahu minal i'rab. Ini tidak ada kedudukannya di sini. Loh, kenapa dia enggak punya kedudukan? Karena asyara ini diperumpamakan seperti nun pada isim musanna. Itu loh. Kitabani. Kalau antum i'rab ini ada i'rabnya. Lihat ya, kitabani. Paham ini? Kitabani ini isim yang ismu musanna marfu'un wa alamat raf'ihi al-alifu niyabatan anit dhammati li'annahu ismul musanna, ya kan? Dia isim musanna, tanda rafa'nya itu dengan menggunakan alif sebagai pengganti dari dhammah. Sekarang nun, ada i'rabnya? Enggak punya i'rab. Kenapa? Karena dia huruf. Kalau ditanya ini nun apa namanya? Iwadun anit tanwin, nun pengganti dari tanwin. Kalau ditanya itu nun apa? Tapi kalau ditanya nun ini ada i'rabnya? Enggak ada i'rabnya. Maka begitu juga asyara. Apa i'rabnya asyara? Enggak ada i'rabnya. Karena dia dianggap sebagai kedudukannya nun pada isim musanna. Bisa difahami, Mas Harun? Apa yang kurang difahami ditanyakan. Kalau kurang difahami silahkan ditanyakan. Kalau antum tanyakan tadi, ja'a salah satu asyara, asyaranya ada i'rabnya apa enggak? Itu i'rabnya keseluruhan. Salah satu asyara, itu semuanya di i'rab satu paket. Karena sama-sama semua mabni di atas fathah. Tapi kalau isna asyara enggak di i'rab semuanya, harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Karena yang satu memakai i'rab musanna sedangkan yang satu itu mabni. Sedangkan dari sisi bentuknya saja sudah berbeda. Satu bentuk musanna, satu bentuk mabni. Satu mu'rab, satu mabni. Maka kalau begitu ada yang di i'rab, yang mu'rabnya tadi yang di i'rab, adapun yang mabninya karena dia itu mabni, maka dia dianggap sebagai pengganti atau menempati kedudukan nun pada isim musanna dan dia dianggap tidak ada i'rabnya. La mahalla lahu. Bagaimana, difahami enggak? Nahwu jaa isna asyara taliban, telah datang 12 orang pelajar. Wa raaitu isnai asyara taliban, bacanya isnai ya, asyara taliban. Paham?
Kemudian wa mamarortu bi isnai asyara taliban. Saya berpapasan dengan 12 orang pelajar. Fa isna fa'ilun marfu'un bil alifi. Dia itu adalah fa'il yang dimarfu'kan dengan alif. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia itu mulhaq dengan isim musanna. Asyara ismun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Jelas tuh? Asyara di situ dia adalah isim mabni. Mabni di atas fathah. Kalau ditanyakan ada enggak kedudukannya? Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kenapa? Karena dia kedudukannya sama dengan nun pada isim musanna. Isim musanna itu kan diakhiri alif dan nun atau ya dan nun. Nah, kedudukan asyara di situ seperti nunnya. Dan nun pada isim musanna itu adalah huruf. Mana ada i'rabnya? Cuman kalau dia ditanya itu nun apa? Nun pengganti tanwin. Ada enggak i'rabnya? Enggak ada i'rabnya. Loh kenapa? Karena dia huruf. Yang namanya huruf itu enggak punya i'rab. Begitu juga asyara. Asyara itu dianggap sebagai sekedudukan dengan nun pada isim musanna. Maka asyara dianggap tidak ada i'rabnya di dalam jumlah. Bisa difahami Abu Aisyah? Mas Harun, ada yang mau ditanyakan? Tapi ya, ini dulu malam Jumat, insyaallah nanti kita murajaah kembali di setor matanya sama anak tanyakan dari pembahasan isi mabni. Baik, naktafi ila huna, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.